seluruh peserta kuliah umum untuk dapat menempati tempat duduknya yang sudah disediakan. Pada pagi hari ini akan memasuki ruangan. Materi dan moderator pada pagi hari ini akan memasuki ruangan. Dek, awas dek, awas dulu dek. Di bawah sarang burung tempuan, salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk kita semua. Air berlian ada tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin yang kami muliakan, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Rektor 1, Ibu Dekan Fakultas Usuluddin, beserta seluruh jajaran pimpinan UIN Suskaria pada pagi hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada pemateri pada pagi hari ini yang saudara meninggalkan nasi gudegnya demi berjumpa ikan salai di tanah riang ini. Siapa juga yang belum mengenal beliau yang namanya sudah sampai ke seluruh penjuru Indonesia. Kami sambut dengan segala hormat Bapak Dr. Haji Farudin Faiz MAG. Selamat datang di Indonesia Universitas. Dan yang tak kalah pentingnya, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu dosen, teknik, serta seluruh mahasiswa se-UIN Suskaria. Yang terkhusus kami ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru generasi muda harapan kami, mahasiswa baru Fakultas Usuluddin tahun 2025. Dan yang lebih khusus lagi, kami ucapkan selamat datang kepada tamu undangan siswa dan siswi yang insya Allah akan menjadi calon mahasiswa di tahun yang akan datang. Dengan mengharap ridho Allah, sebelum memasuki rundown acara, marilah kita mulai acara kuliah umum Fakultas Usuluddin tahun 2025-2026 dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita simak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh seorang hafiz di Fakultas Usuluddin, yaitu Zamzi Arsyid, mahasiswa semester 7 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم
Bapak Ibu para wakil dekan, para pimpinan fakultas, Kaprodi, Sekprodi, Bapak Kepala Biro, AUPK dan AKK merangkap. Kalau ada orang yang tersakti di sini itu adalah Pak Munir, karena beliau terpaksa, ya Pak Munir, terpaksa merangkap jabatan. Anak-anakku, mahasiswa, mahasiswi baru Fakultas Usuluddin, dan juga tentunya mahasiswa-mahasiswi yang sudah semester 3 ke atas, dan yang wakil khusus yang kita muliakan, tamu kita Bapak Dr. Haji Fakhruddin Faiz. Selamat datang, ahlan wa sahlan Ustaz. Alhamdulillah beliau bisa membersamai kita di sini. Kalau yang sering berselancar untuk mencari ilmu-ilmu hikmah, filsafat, tasawuf, itu pasti ketemu dengan YouTube beliau ini. Jadi saya sering ngikutin petuah kehidupan, ya, kebijaksanaan wisdom kehidupan dari YouTube beliau ini. Menarik sekali, dan penyampaiannya itu lembut tapi menusuk ke hati, mengena. Ini yang saya terkesan dengan pembawaan beliau, dan hari ini kita berkesempatan untuk langsung berhubung wajah dengan Ustadz Fakhruddin, belajar langsung dari beliau, dan mudah-mudahan kita bisa istimta' wa istifadah dengan kehadiran beliau di sini. Saya kalau di Usuluddin ini agak grogi sedikit karena harus mengingat kembali ilmu agama yang dulu masa kecil pernah dipelajari. Setelah itu agak menyimpang saya sedikit, menyimpang ke kiri, pergi ke barat gitu ya. Tidak lagi bergelut dengan ilmu-ilmu keislaman ini. Nah, bicara tentang ilmu-ilmu keislaman, saya kira tema yang diusung oleh Fakultas Usuluddin, rethinking posisi. Jadi memikirkan kembali, mereconsider posisi ilmu-ilmu Usuluddin di era disrupsi ini menarik, tapi juga sekaligus menantang kita bagaimana kita mengemas, rebranding kalau bahasa orang-orang sekarang, ilmu-ilmu Usuluddin ini agar tidak makin tergerus dengan yang disebut dengan ilmu-ilmu yang cenderung lebih mengedepankan empiris, kemudian verifikasi dan sebagainya, sehingga ilmu-ilmu Usuluddin ini kemudian tidak begitu diminati lagi dan dianggap ilmu-ilmu zaman dulu. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pimpinan Fakultas Usuluddin dan juga para dosennya untuk senantiasa berpikir bagaimana menghadirkan kembali ilmu-ilmu Usuluddin ini sehingga menjadi satu paket atau package yang menarik bagi para mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Apalagi di era disrupsi seperti sekarang, ya, di mana sosial media menjadi alat utama untuk menyampaikan gagasan, ide-ide dan sebagainya, dan itu sangat dikuasai oleh hal-hal yang sangat pragmatis, hal-hal yang sangat kadang-kadang manfaatnya kurang dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang mungkin kita anggap ilmu-ilmu idealis seperti ilmu Usuluddin sekarang. Apalagi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang juga misalnya kayak kurikulum yang harus berbasis
Tidak berpanjang lebar sambutan dari saya, dan saya tidak sempat untuk menyiapkan pantun Pak Jamal, sehingga tradisi yang seharusnya kita jaga bersama-sama, tradisi pantun di orang Melayu ini, untuk kali ini saya tidak bisa menghadirkan. Hanya ucapan sekali lagi selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya Pak Ustaz Fakhrudin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka acara kuliah umum pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas kata sambutannya. Selanjutnya, kata sambutan sekaligus pembukaan kuliah umum Fakultas Usuluddin tahun akademik 2025-2026 yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Usuluddin UIN Suskaryo, Ibu Dr. Hajah Rina Rehayati MAG. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tu kamu tahu dulu? Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang sama-sama kita hormati Rektor UIN Suskaryo, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak WR1 Bapak Profesor Dr. Raihani PhD. Yang saya hormati Bapak WD atau lengkap WD Wakil Dekan 1, Bapak Wakil Dekan 2, dan Bapak Wakil Dekan 3. Yang saya hormati Bapak Kabiro UPK dan perangkap ya Pak. Yang saya hormati Bapak Ketua MP2M Pak Dr. Haji Jamaluddin Empus, yang dulu sebelumnya adalah Dekan Fakultas Usuluddin 2 periode. Yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi, Bapak Ibu dosen Fakultas Usuluddin, para tamu kami dari utusan dari pondok pesantren di sekitar UIN Suskaryo, yang kami sayangi mahasiswa, ini umumnya mahasiswa baru ini Pak Is, yang kita muliakan, terkhusus tamu kita istimewa hari ini Bapak Dr. Haji Faiz Fakhrudin Faiz MAG, yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Mungkin semuanya sudah menjadi follower beliau ya. Untuk menenangkan hati, buka YouTube-nya beliau malam-malam sampai kerja, buka YouTube beliau, itu menenangkan batin. Setelah zikir pada Allah baru kita tidur kan. Itu Bapak Is. Anda semua yang berbahagia, mahasiswa baru dan para ulama Fakultas Usuluddin yang kami sayangi, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kuliah umum yang meskipun kita sudah melaksanakan perkuliahan sejak tanggal di bulan awal September, tapi karena kita ingin mendatangkan Pak Fakhrudin, maka kuliah umum kita sesuaikan dengan waktu yang beliau ada bisa ke sini.
Tujuannya tentu saja sesuai dengan judul, bahwa the thinking posisi ilmu-ilmu usuluddin di era disrupsi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak WR1, kita di Fakultas Usuluddin ini ilmu-ilmunya dianggap ilmu langka, prodi langka. Oleh sebab itu ini kita ingin menaikkan kembali, memposisikan kembali ilmu di Fakultas Usuluddin di era disrupsi yang saat ini, yang kita tahu begitu banyak hal-hal yang baru terkait digitalisasi, yang kita mau tak mau harus menyesuaikan. Nah tentu nanti kita kepala Prodi dan Sekprodi dikawali oleh Bapak WD1 untuk review kurikulum tahun 2026, kita menyesuaikan, terutama karena kita di Universitas Riau ini kan punya konsep integrasi ilmu. Nah, bagaimana ilmu-ilmu usuluddin ini bisa berintegrasi dengan ilmu-ilmu yang terkini sehingga mahasiswa ini tidak merasa ketinggalan gitu ya, bisa mengikuti apa yang berkembang pada hari ini, ilmu-ilmu apa yang sedang diminati oleh banyak orang, tetapi juga tidak menghilangkan ruhnya ilmu-ilmu usuluddin itu tersendiri. Kami laporkan kepada Bapak WR1 bahwa jumlah mahasiswa Fakultas Usuluddin yang baru sekitar 250 orang. Yang hadir saat ini adalah mahasiswa baru didampingi oleh para ormawa, ini SEMA, BEMA, dan diharapkan kemarin bagi mahasiswa lama yang mereka juga bisa ikut mendengarkan. Nah, mungkin yang di atas yang tidak pakai baju putih itu ya, itu mahasiswa lama. Yang pakai baju depan ini adalah undangan kita, ini sekaligus sosialisasi nih Pak Faris, para siswa pondok pesantren dan madrasah aliyah yang ada di sekitar Universitas Riau. Ada utusan satu sekolah itu ada 10 sekolah yang kita undang, masing-masing sekolah itu ada 3 orang. Jadi kami harapkan pada mahasiswa semua, kuliah ini umum ini bukan hanya seremonial gitu, tapi akan ada hikmah atau ada ilmu yang akan kita ambil untuk memotivasi diri Anda semua. Mumpung Pak Hairudin Faiz sedang di sini, belajarlah, galilah ilmu-ilmu keusuludinan itu dengan beliau semaksimal mungkin. Nah, nanti kalau misalnya masih kurang waktunya, bisa dilanjutkan mungkin dengan diskusi ataupun lewat email, atau mungkin kalau Pak Farudin ada waktu bisa melaksanakan Zoom ya Pak Farudin ya. Setidaknya mahasiswa kita ini usuluddin ini yang kecil di Pak Farudin, kita hanya 4 prodi di Fakultas Usuluddin itu. Jadi makanya tadi jumlah keseluruhannya itu sekarang 1285. Kalau dibandingkan dengan Fakultas Tarbiyah itu mungkin hanya satu prodi ya Pak R. Dan di fakultas yang di prodi pendidikan agama Islam. Kalau di Fakultas Tarbiyah itu ada 16 prodi. Jadi besar sekali, gemuk sekali. Nah, kita hanya 4 prodi. 4 prodi yang pada umumnya yang banyak peminatnya itu di ilmu Al-Quran dan tafsir. Demikian mungkin yang dapat kami laporkan. Terima kasih kami ucapkan juga kepada para panitia yang dalam hal ini dikawal oleh Bapak Wakil Dekan 1 ya, bekerja keras karena kita ini kemarin ada 3 agenda Pak WR, Pak Faiz. Kemarin itu kita kedatangan Menteri Agama, kemudian kita harus upload S2 terakhir kemarin, kemudian mempersiapkan gedung. Gedung ini awalnya harusnya di Masjid Al-Jami'ah,
kemudian dengan mendadak harus dengan lobby dengan mahasiswa, karena kata Bu Rektor, kenapa tidak di PKM saja Bu Dekan, ya kita di kerja kerasnya Bu Kabak melakukan lobby dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi yang sedang melaksanakan kegiatan di sini, akhirnya mereka bersedia pindah, maka malam tadi ini baru disetting ini. Jadi dimaklumi kalau kondisinya mungkin seperti ini. Mungkin kedepannya akan lebih baik lagi. Tapi tetap kami ucapkan terima kasih banyak, ya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman panitia yang telah mempersiapkan acara ini sedemikian rupa. Untuk mewakili Pak WR1 tadi membacakan pantun. Ada pantun lagi tadi. Sebelum ditutup, ciri khasnya orang Melayu katanya. Selendang terbentang si penari Zabin. Kurang mantap cakepnya. Selendang terbentang si penari Zabin. Mantap. Kaki dihentak, sungguh memukau. Selamat datang Dr. Fahrudin di tanah Melayu di UIN Suskarya. Sungguh cantik burung cendrawasih. Di saat sayap terbentang dan merekah. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kuliah umum ini penuh berkah. Mohon maaf apabila ada kata tersalah. Yang tadi mohon maaf juga mungkin kita sudah dibuka tadi ya oleh Pak WR1. Mohon maaf ada kata dan sikap yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atas kata sambutannya. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh dosen Fakultas Sosiologi Syekh Lukman Hakim, SUD, PhD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama mengangkat kedua tangan sambil menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati untuk keberkahan kuliah umum pada pagi hari ini. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ulama ar-rabbaniyin al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abidika wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min sharri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kami kehadirat-Mu. Hanya Padamu kami menyembah dan hanya Padamu kami mohon pertolongan, curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir di majlis ini. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim,
bukakanlah pintu hati dan pikiran kami agar bisa menerima ilmu yang akan disampaikan dalam kuliah umum pada pagi ini. Berikanlah kami kekuatan lahir dan batin agar kami siap dan mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah ya Hadi, Engkaulah Zat yang Maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kemampuan untuk meninggalkannya. Ya Allah ya Qadir, Engkaulah Zat yang Maha Kuasa. Berilah kami keselamatan dan kesehatan. Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, dan berkatilah rizki yang Engkau berikan. Anugerahkanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebaikan. Ya Allah ya Ghaffar, Engkaulah Zat yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa dosen-dosen kami, dan dosa para pemimpin kami yang telah begitu banyak berperan dalam mendidik kami untuk menjadi insan robbani. Berilah mereka balasan yang sebaik-baiknya untuk dunia dan akhirat mereka. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekh atas pembacaan doanya. Dengan pembacaan doa, maka berakhir pula acara pembukaan kuliah umum Fakultas Usuluddin UIN Riau tahun akademik 2025-2026. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kuliah umum kita akan dipandu oleh moderator hebat kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Irwanda MD Ilmu Usuluddin di era disrupsi. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita kirimkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rektor UIN Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Profesor Raihani, Wakil Rektor 1 yang sama-sama kita hormati. Kemudian Ibu Dekan, Bu Dr. Rina Rehayati, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3 yang kami hormati. Kemudian ada juga mantan dekan kita yang hari ini menjabat sebagai Ketua LP2M UIN Riau yang juga kita hormati. Kemudian Bapak Ibu rekan-rekan dosen yang kami muliakan, mahasiswa Fakultas Usuluddin UIN Riau yang kami banggakan, sekaligus undangan dari madrasah siswa-siswi Madrasah Aliyah SMA yang hadir pada pagi hari ini, yang semoga saja berbahagia. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir. Kalau saya kadang menyebutnya Pak Yai, kemudian kadang saya macam-macam lah sebutannya,
selalu beda-beda, tergantung kondisi. Kita sudah hadir bersama kita Dr. Bahrudin Faiz. Beliau adalah dosen di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Awalnya Pak Yai ketika saya diminta untuk menghubungi beliau, karena sebulan yang lalu beliau sudah di sini juga, tapi acaranya di FKIP Kendri. Jadi beliau sudah pernah sampaikan, saya udah sering nolak orang sekelas Megawati aja saya tolak, ya kan? Terus turun pingsan. Makanya kemarin ketika diminta untuk menghubungi beliau, saya mikir ini bisa nggak ya? Tapi ketika tarik ulang jadwal, akhirnya alhamdulillah beliau memang menyediakan waktu. Karena waktu beliau ini Senin sampai Kamis itu ngajar, itu nggak boleh diganggu gugat ya. Senin sampai Kamis. Jadi waktu untuk yang untuk di luar kampus itu waktunya Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi Sabtu sore besok udah ada kegiatan, kemudian Minggu udah dengan komoditas artis di Jakarta, itu macam-macam. Dari malam dapat bisikan sampai Februari itu udah penuh, repot gitu. Bapak Ibu yang berbahagia, saya bacakan secara singkat saja biodata beliau. Insya Allah namanya belum berubah, Dr. Bahrudin Faiz. Beliau lahir di Mojokerto tahun 75. Masih cukup kuat untuk berkeliling. Pekerjaan beliau adalah dosen di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam di Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Alamat rumahnya kalau yang sudah pernah ke Jogja di Stadion Mangkuharjo, di Stadion Mangkuharjo, Depok, Sleman. Kemudian riwayat pendidikan S1-nya dulu disebut dengan AF, Akidah Filsafat, sekarang sudah berubah menjadi AFI. Tahun 98, duluan setahun dia lulus dari saya. Oke, kemudian S2-nya di UIN Sunan Kalijaga, S3 juga sama. Beliau ini tangan kanannya Prof. Abdullah. Kemudian pendidikan non formal ada di Singapura, banyak ini. Kemudian riwayat pekerjaannya cukup lengkap. Jabatannya mulai dari Sekprodi, Sekjur, kemudian jurusan di Akidah Filsafat, kemudian sampai wakil dekan. Saat ini menjabat sebagai Kaprodi S3. Kaprodi S3 di Akidah Filsafat di Jogja. Terus untuk karya-karya beliau 5 tahun terakhir ini, saya ketika melihat daftar riwayat hidup ini, melihat karyanya untuk buku aja untuk 5 tahun terakhir, jumlahnya aja saya sebutkan ada 20 buku 5 tahun terakhir. Berarti sejak tahun 2020 ya, kalau 5 tahun terakhir ada 20 buku, bukan eksemplar yang 20 judul maksudnya, bukan eksemplar, 20 judul buku. Kemudian kalau artikelnya itu ada 9 5 tahun terakhir. Itu saja barangkali Bapak Ibu perkenalan singkat beliau. Kalau lebih jauh lagi silakan berkunjung ke channel-channel YouTube yang beliau asuh. Kebetulan beliau ini juga adalah pengasuh ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman, Demangan, Yogyakarta. Sampai hari ini episodenya sudah 500 episode, 500 episode. Jadi luar biasa memang. Mungkin itu Pak Faiz, waktu seluas-luasnya kita berikan kepada beliau karena memang waktu beliau sangat susah untuk hadir, jadi nggak perlu saya komentari lagi. Monggo Pak Faiz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya takdimi, saya hormati Bapak Rektor yang tadi diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 1 dan seluruh jajarannya, Ibu Dekan Fakultas Usuluddin dan para wakil dekan, Bapak Kapiru yang tadi menemani kita, Bapak Ibu dosen, semuanya saja yang saya cintai, saya banggakan, adik-adikku, anak-anakku, sahabat-sahabatku, para mahasiswa dan juga para siswa yang pagi ini diberi kesempatan, kesehatan, kelonggaran oleh Allah untuk hadir di forum kita pagi ini. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu bersama-sama. Bagi saya yang paling istimewa pagi ini, menurut saya, itu silaturahim kita, kebersamaan kita. Kalau urusan materinya nanti, insya Allah materi-materi di YouTube, materi-materi online sekarang banyak. Kalau urusan menjawab persoalan, teman-teman boleh setelah ini coba tanya ChatGPT, gimana sih ranking ilmu usuluddin di era diskusi. ChatGPT akan jawab mungkin lebih baik daripada yang saya sampaikan pagi ini. Maka menurut saya yang paling berharga pagi ini itu kebersamaan kita, silaturahim kita. Maka yuk kita syukuri kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita belajar bersama pagi hari ini. Baik, langsung saja nih Pak Irwandra. Ini beliau teman sekelas saya tahun 93, Pak. Jadi 4 tahun saya bersama beliau dan wajahnya tidak berubah sampai sekarang. Masih luar biasa. Baik, saya awal ini, saya ada materi. Cuma ini materi ini nanti agak kelembagaan. Tapi sebelum itu saya ingin masuk ke materi untuk teman-teman mahasiswa dulu. Meskipun nanti selainnya saya presentasikan setelah ini ya, setelah saya masuk beberapa hal pada teman-teman mahasiswa. Saya tahu sebagian besar yang hadir pagi ini itu mahasiswa baru, bahkan siswa. Saya ingin mengawali dengan satu pertanyaan coba ya, untuk teman-teman mahasiswa. Ada enggak di antara teman-teman mahasiswa baru ini, mungkin sudah sekian minggu kuliah, ada tidak yang sekarang merasa salah ngambil jurusan? Banyak. Malah banyak ya. Itu tadi yang saya maksud. Ini kalau tidak saya bereskan dulu, saya beri materi seperti ini tidak ada gunanya. Maka saya bereskan ininya dulu ya. Yang pertama begini, saya awali dari, kalau tidak salah nanti teman-teman tafsir tolong dicek, Al-Mu'minun ayat 115 yang bunyinya kurang lebih seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Ini sindirannya Allah untuk kita sebenarnya. Ayat ini artinya begini: apa engkau anggap kami menciptakanmu itu main-main saja, iseng saja, dan serius? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan lagi pada kami. Yang pertama, menurut saya maksudnya ayat ini adalah dimanapun kita berada sekarang, takdir apapun yang ditetapkan oleh Allah pada kita saat ini, itu Allah tidak pernah iseng. Allah serius menetapkannya. Di balik itu ada banyak anugerah, ada banyak amanah, ada banyak tanggung jawab yang harus kita jalankan. Jangankan yang mahasiswa, saya takutnya di antara Bapak Ibu dosen juga masih ada yang setengah-setengah. Masih ada, aku kini dosen beneran dan sih ya, aku ini pantas dan sih jadi dosen, aku ini cocok dan sih jadi pengajar. Mungkin masih ada yang begitu. Tentu saja siapapun di antara kita yang setengah-setengah menjalankan amanat yang diberikan oleh Allah tidak akan maksimal hasilnya. Jangan curiga saya, sebagian besar problem kita di Indonesia ini karena banyak orang tidak serius dengan amanat yang dia jalani. Jadi yang pejabat tidak serius jadi pejabat, yang DPR tidak serius jadi DPR, yang mewakili tidak serius mewakili, yang pimpin tidak serius pimpin. Tidak serius itu berarti tidak memberikan yang terbaik yang dia bisa. Ya tentu saja ini masalah besar. Untuk anak-anak Alfi, filsafat ini coba dicari antara lain di pikirannya filosof timur Konfusius. Konfusius itu punya filsafat, kalau di bahasa Inggris kan judulnya adalah Reification of Names. Reification of Names itu perbaikan nama-nama. Perbaikan nama-nama itu maksudnya, yo, yang pejabat jadilah pejabat yang baik, yang petani jadilah petani yang baik, yang mahasiswa jadilah mahasiswa yang baik, baru hidup ini harmonis. Ya, ini PR-nya anak Afri. Saya lanjutkan. Tadi ayatnya sudah. Ada satu istilah yang terkenal sekali dari filosof Jerman, namanya Nietzsche. Anak Afi akrab dengan nama ini. Dia punya satu kata yang menarik, meskipun dia bukan seorang Muslim. Menurut saya kata ini sangat Muslim. Ada giyomi. Dia punya kalimat amor fati. Amor fati itu kalau diterjemahkan letter-lot, amor itu cinta, fati itu kalau di bahasa Inggris kan fate, takdir. Amor fati itu adalah cintai takdir, cintai hidup. Kalau kita sendiri tidak mencintai hidup kita, tidak mencintai takdir kita, bagaimana kita bisa mimpi maju? Bagaimana kita bisa jadi hebat? Wong kita tidak cinta diri kita
makanya tadi sebelum ke sini Dadre, coba kita bereskan dulu mentality kita, kesadaran kita. Semoga tidak ada yang menyangkal dirinya. Terimalah, wahai teman-teman mahasiswa baru, kalian sekarang mahasiswa usuluddin. Dan Allah tidak iseng meletakkanmu di fakultas usuluddin ini. Allah serius. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Ya, nanti Nietzsche ini punya istilah yang lain yang terkenal juga selain amor fati, yaitu yasahen. Yasahen itu terjemahan letternya mengiyakan hidup. Ayo kita iyakan, jangan menyangkal. Inilah hidupku dan aku mencintainya. Inilah takdirku dan aku ridho dengan apapun keputusan Allah padaku. Itu kalau pakai bahasa agama. Baik, yang pertama itu ya, semoga yang tadi merasa salah jurusan, saya tidak tahu pertimbangannya apa. Yang jelas manusia itu bukan paket jadi. Manusia itu paket potensi. Kalian bisa jadi apa saja, bisa berkembang kemana saja. Jangan dikira kalau kalian merasa, Pak ini bukan passion saya, tidak mungkin saya sukses di sini. Work passion itu sesuatu yang tidak harga mati. Dulu kalian hobinya apa, sekarang hobinya apa juga bisa. Dulu kesukaanmu apa, besok jadi apa juga bisa. Bentuklah dirimu seideal mungkin sambil tidak menyangkal takdirmu. Ini untuk memudahkan kita biar tenang ya teman-teman, biar karena kalau kalian gelisah terus sampai nanti lulus, ya tidak maksimal tadi. Eman-eman waktu, tenaga, biaya yang sudah kalian habiskan. Baik, saya lanjutkan. Ini untuk membereskan lagi. Kalau tadi motifnya, sekarang orientasinya. Tadi saya pakai ayat. Sekarang saya ambil pikirannya filosof. Saya ambil Muhammad Iqbal dari Pakistan. Di salah satu bukunya yang judulnya Reconstruction of Religious Thought in Islam, beliau mengingatkan kita begini. Tentu saja manusia itu perlu belajar, tapi orang belajar itu ada 3 jenis kesadarannya, istilah beliau. Yang pertama kata beliau, kesadaran formalistik. Diingat-ingat, nanti teman-teman diarahkan ke dirinya ya. Kesadaran itu belajar itu ada di mana? Yang pertama kesadaran formalistik. Yang kedua kesadaran mistik. Ini istilah beliau ya. Yang ketiga kesadaran profetik. Ini ada bedanya 3 hal ini. Jadi ada formalistik, ada mistik, ada profetik. Kesadaran formalistik itu kalau kalian kuliah tujuanmu hanya gelar dan ijazah. Itu kesadaran formalistik. Kenapa kuliah di Usuluddin? Yo, dia nanti dapat gelar SAG, Pak. Dapat ijazah S1, terus dipakai melamar pekerjaan, terus dapat gaji. Kalau tujuanmu hanya ini, kesadaran namanya kesadaran formalistik. Biasanya kesadaran ini cirinya apa? Nilainya tinggi, mungkin lulus kulon, tapi begitu lulus dia merasa, Pak saya itu sudah
ada mahasiswa yang lama ya, bukan yang baru, yang sudah lulus mata kuliah apa terus dapat nilai A, berani tidak sekarang diuji lagi mata kuliah yang sama? Jaminan tidak dapat A lagi. Saya tidak berani jamin juga. Kenapa? Targetmu kemarin itu hanya formalistik. Kalau kuliah ya gimana caranya dapat nilai tinggi, itu saja. Tidak ada ambisi macam-macam. Ya ini sebenarnya manusiawi, tapi kata Iqbal kurang tinggi. Eman-eman kemuliaan ilmu. Kalian kuliah ini juga mencari ilmu. Kalau kemuliaan ilmu kalian degradasi hanya untuk ijazah dan gelar, dinaikkan satu level oleh Muhammad Iqbal, ada yang lebih tinggi. Istilah beliau itu kesadaran mistik, karena beliau ini termasuk tokoh yang banyak mengkritik tasawuf sebenarnya. Kesadaran mistik itu kesadaran ketika orang meningkatkan kualitas dirinya setinggi mungkin. Kalau bahasa ilmiah mungkin kesadaran profesional. Ingin jadi orang yang ilmunya dalam, pinter. Seperti para sufi. Para sufi itu kan ingin mendaki maqamat sampai tertinggi dekat dengan Allah atau bersatu dengan Tuhan. Ini kesadaran mistik. Kalau kalian ditanya kenapa kuliah di Usuluddin, jawabanmu saya ingin jadi orang ahli ilmu. Saya ingin menguasai ilmu ini, menguasai ilmu itu, sehingga kualitas diriku meningkat. Ini sudah luar biasa dibandingkan yang pertama, niatnya ilmu. Tapi kata Muhammad Iqbal, ini pun belum paling tinggi. Masih ada satu level lebih tinggi, yaitu namanya kesadaran profetik. Kesadaran profetik seperti para nabi. Kalau mistik tadi seperti para sufi. Apa kritiknya Muhammad Iqbal pada kesadaran mistik? Kesadaran mistik itu seringkali egois, dalam tanda petik ya. Maksudnya apa? Orang itu capaian tertingginya adalah dirinya sendiri. Yang jadi tinggi, yang jadi pinter, yang jadi luar biasa, dirinya sendiri saja. Bandingkan dengan para nabi. Para nabi itu seperti para sufi, meningkat sangat tinggi sampai ada yang sampai dekat dengan Allah. Bahkan Rasulullah itu bicara langsung di hadapan Allah biwarahi hijab. Ini kan ketemu langsung Allah itu puncaknya target kalau kita salah. Tapi Nabi tidak berhenti di situ. Nabi masih kembali lagi ke umatnya. Beliau tidak ingin senang sendirian, sukses sendirian, bahagia sendirian. Dan beliau targetnya bukan itu. Yang ada di pikiran beliau umatnya. Tidak sekedar aku yang hebat, aku yang luar biasa, aku yang tinggi, tapi apa yang bisa aku berikan pada masyarakatku, yang bisa aku berikan pada umatku. Ini kesadaran tertinggi kata Muhammad Iqbal. Namanya kesadaran profetik. Tentu saja untuk mencapai kesadaran profetik ini kalian harus pintar. Berarti harus juga ada ilmunya tinggi, kesadaran mistiknya. Kalau ilmu tinggi pasti kalian nanti dapat gelar yang tinggi, juga dapat ijazahnya. Jadi kalau niatmu di level yang tinggi, yang bawah pasti dapat. Tapi kalau niatmu level rendah, tidak jaminan yang atasnya dapat. Kalau niatmu ijazah saja, tidak jaminan kamu pintar, tidak jaminan ilmumu manfaat. Kalau niatmu ilmu saja, insya Allah kamu dapat ijazah, tapi ilmu bisa manfaat atau tidak. Kalau niatmu kemanfaatan ilmu untuk masyarakat,
yo ilmunya dapat, insya Allah ijazahnya juga dapat. Ya, jadi ayo sekarang kita tata lagi ya niatnya semuanya saja, bahwa kita berilmu itu tujuannya kemanfaatan dan kemaslahatan yang bisa lahir dari ilmu kita. Baik, ini masih belum disini. Ditata dulu ya niatnya sama mentalnya. Terus sekarang saya mau cerita sebentar menuju situ. Di mana sih posisinya ilmu-ilmu usuluddin itu? Saya ingin cerita ini dari seorang filosof namanya Gabriel Marcel, filosof eksistensialis. Beliau membuat satu metafor tentang manusia hari ini dan kelemahannya, yang itu menurut saya jawabannya ada di Fakultas Usuluddin. Jadi kegelisahan beliau begini tentang manusia modern. Beliau bilang begini, manusia modern itu, manusia hari ini itu seperti orang yang naik bis, yang bisnya ini mewah sekali. Jadi kita hidup hari ini itu seperti orang yang naik bis mewah. Mungkin di dalamnya ada toiletnya, ada wifi-nya, ada tempat tidurnya. Kita bis ini mewahnya luar biasa dan kita senang sekali di dalamnya. Sayangnya kurangnya satu, bis ini tidak jelas tujuannya mau kemana. Manusia modern hari ini, hidup kita ini full fasilitas. Sekarang kita ingin apa saja, ada teknologi yang bisa mendukung kita. Tapi problemnya adalah banyak di antara kita hari ini yang tidak jelas tujuan hidup kita itu mau kemana, mau apa. Kita bisa senang-senang menikmati hidup, tapi kita merasa hampa. Tujuanmu itu apa sih yang sebenarnya hidup ini? Uang yang ada, HP yang smartphone level tinggi, gaji yang lumayan, tapi kenapa masih bisa? Yang mahasiswa juga begitu. Saya tidak tahu, mahasiswa itu biasanya kalau ditanya tujuan lebih grogi dibandingkan anak-anak TK, SD. Anak TK itu kalau ditanya cita-cita tujuan itu jawabannya mantap. Cita-citanya apa? Jadi kan mantap. Dokter, pilot itu mantap ya. Tapi begitu mahasiswa, apalagi mahasiswa usuluddin, kalau ditanya tujuan hidup itu mesti gagal. Misalnya saya tanya tujuanmu apa sih dalam hidup ini? Itu sebagian besar mahasiswa yang saya tanya jawabannya adalah nggak tahu Pak, saya mengalir saja. Sebagian besar jawabnya mesti mengalir saja. Itu pun kalau ditanya alirannya itu terus kemana, saya juga nggak tahu Pak. Ikut saja sih, manut saja sih. Jadi persis sindirannya Gabriel Marcel tadi. Kita itu hidup kita ini canggih, mewah, tapi sayangnya bis yang kita naik ini tidak jelas tujuannya mau kemana. Fasilitas itu kemudian tidak memberi kita apa-apa. Manfaat apa yang kalian ambil dari HP-mu, smartphone-mu misalnya? Daripada tidak banyak. Kadang-kadang kita menganggap itu manfaat, tapi kita tidak sadar itu blunder sebenarnya yang diserang kita sendiri. HP-nya tambah pinter, kitanya
tambah tidak pintar. Saya yakin banyak mahasiswa hari ini kalau dikasih tugas dosennya, andalannya sekarang ya ChatGPT. Bukan berarti sekarang memang zamannya begitu, iya. Tapi bukan berarti semua yang memudahkanmu, yang menyenangkanmu itu kan harus dinikmati. Karena kalian juga harus berpikir jangka panjang. Pendidikan itu tujuannya yang meningkatkan kualitas dirimu. Nah kalau yang meningkat hanya gadgetnya orangnya dan meningkat. Ini ada filosof dari Korea Selatan namanya Byung-Chul Han yang bilang bahwa manusia hari ini sedang bunuh diri bareng-bareng. Kenapa? Itu tadi. Teknologinya semakin meningkat, manusianya tidak. Harusnya teknologi itu alam kita. Sekarang yang terjadi, kita diperalat oleh teknologi. Di titik inilah teman-teman usuluddin, kalau nanti orang-orang sadar krisis yang muncul seperti yang digambarkan oleh Marcel tadi, mereka akan mencari ilmu-ilmu seperti usuluddin yang bisa menyelamatkan kegalauan kita hari ini tentang peradaban adalah makna dan tujuan hidup. Dan itu adanya di usuluddin. Istimewanya kita di situ sebenarnya. Ya, kita mulai ya sekarang ke slide. Kita belajar bareng-bareng. Ranking posisi ilmu-ilmu usuluddin di era diskusi kekacauan hari ini. Semoga dari sini kita sadar betapa pentingnya ilmu-ilmu seperti ilmu usuluddin ini. Ya filsafat, ya humaniora, ya tafsir dan seterusnya. Ya lanjut ke slide next ya. Tantangan kita hari ini jangan lupa, karena judulnya tadi ada disrupsinya. Ini problem kita hari ini yang paling kelihatan untuk ilmu-ilmu usuluddin, ilmu agama secara umum. Tantangan berarti harus kalian jawab. Yang pertama, hari ini kita ditantang oleh disrupsi otoritas. Disrupsi otoritas itu, kalau dulu kita ingin ngerti agama misalnya, ya cari ulama, nyari kitab kuning, baca kitab karya para ulama besar, ke pesantren, ke ahlinya dan lain sebagainya. Itu dulu. Sementara sekarang ada banyak media yang bisa memberi jawaban instan sampai jawaban dalam tentang agama. Ini yang saya sebut disrupsi otoritas. Kalian coba ya tanyalah ChatGPT. Kalau promo benar, itu dia bisa memberi jawaban apa saja. Gimana hukumnya rokok menurut ulama dari sini, ulama, dia akan bisa jawab detail. Kalian tanya fatwa tentang apa, termasuk yang paling spesifik, menurut MUI tahu berapa, dia akan bisa memberi jawaban. Ini yang saya maksud disrupsi otoritas. Efeknya apa? Hari ini banyak orang yang rasanya dia tidak ngerti agama, tapi terus bisa ngomong agama. Rasanya bukan ahlinya, tapi dia bisa komentar di sini. Kadang-kadang komentarnya lebih bagus daripada ahlinya. Dari mana bisa begitu?
Sekarang ada banyak fasilitas digital. Oke. Dan dunia digital kadang-kadang lebih halus, lebih dalam dari kita. Ayo, ngaku enggak? Mana lebih enak? Ngajinya HP-mu atau kalian ngaji sendiri? Ya tetap suaranya enak di HP. Kalau kamu ngaji sendiri, orang malas dengerin. Kalau di HP halus. Terus akhirnya kan sekarang kadang-kadang HP-mu lebih sering ngaji daripada orangnya. Ini situasi tadi. Jadi dulu kalian nyari-nyari kiai, nyari ulama, nyari aulia, nyari orang ahli agama untuk tanya tentang ini, tentang itu. Sekarang hal yang sama kalian tanyakan pada AI, dijawab detail. Saya kemarin nyoba AI itu begini, promptnya. Seandainya engkau adalah sang hujatul Islam Imam Ghazali, gimana jawabanmu kalau ada problem ini? Dan itu dia jawabnya lengkap. Kalau itu Imam Ghazali, dia akan merespon begini. Karena di kitab ini Imam Ghazali bilang begini, di kitab itu Imam Ghazali bilang begini. Terus disimpulkan, pasti kalau Imam Ghazali jawabannya bisa begini. Dan itu mungkin sulit ada orang bisa sedetail itu jawabnya. Itu tantangan hari ini. Ilmu kita kan agama. Ternyata sekarang banyak muncul otoritas-otoritas yang tidak kalah dalamnya daripada manusianya. Bayangkan kalau kalian nanti kompetensimu adalah ahli di bidang ilmu agama. Ilmu agama termasuk ilmu usuluddin. Itu langsung dimentahkan oleh kalian. Sekarang tidak betul. Sekarang AI sudah banyak. Ngapain mencetak lagi nanti ilmu agama? Jawabannya seperti itu. Makanya saya sebut tantangan. Tantangan kedua, disrupsi epistemologi. Disrupsi epistemologi itu hari ini semua bidang terbuka dan saling terkait. Kalau dulu orang belajar hadis misalnya, yang ngertinya hadis saja, misalnya ada diskusi, ya lingkupnya hadis saja. Tapi sekarang bidang ilmu apa saja saling bertahu. Kalian misalnya bicara hadis, bisa saja tiba-tiba dibantah di komen orang dari bidang psikologi. Bisa saja terus dibantah orang dari bidang astronomi. Bisa juga dibantah mungkin dari cabang sosiologi dan lain sebagainya. Kalau dulu kita ngertinya tafsir ya tafsir saja. Kita ngertinya ilmu kalam ya ilmu kalam saja, Asy'ariyah, Maturidiyah. Misalnya perdebatan, ya perdebatan ilmu kalam. Tapi sekarang semua cabang ilmu saling bertaut dan terbuka. Misalnya kalian ya nggak usah kaget kalau tiba-tiba teman-teman okolah ngisi kajian di mana itu temanya tafsir, tapi tiba-tiba nanti di sana ada yang protes dari bidang ilmu antropologi, ada yang masuk lewat cabang ilmu sosiologi, bisa macam-macam. Jadi rasanya kita itu jadi sempit, kita itu jadi terbatas. Padahal dunia hari ini begitu terbukanya. Ini menyulitkan kita. Makanya saya sebut tantangan disrupsi epistemologi. Yang ketiga, masalah-masalah baru yang tidak ada akhirnya. AI, bioetik, krisis iklim, pluralisme tapi yang radikal dan lain sebagainya. Ini teori-teorimu yang lama tidak akan bisa menjawab. Ilmu-ilmu usuluddin
Usuluddin perlu inovasi sebanyak mungkin, perlu ijtihad seluas mungkin untuk menjawab problem-problem praksis hidup ini. Ini tantangan. Saya tidak tahu kalau tema-tema kalian belajar tema-tema lama semua, kalian nanti begitu lulus terjun ke masyarakat, kalian akan gagal. Ditanya macam-macam oleh masyarakat kita. Jangan dikira masyarakat hari ini itu masyarakat yang nggak tahu apa-apa. Mereka tahu segalanya. Dari mana? Dari medsos, dari digital. Saya bulan lalu itu, Bapak Ibu teman-teman ya, diundang ke lerengnya Gunung Bromo, desa. Ini karena anak-anak KKN ya, jadi mediatornya. Desanya masuk mobil itu harus naik turun luar biasa. Mereka minta undang saya bikin kajian di sana. Saya pikir pengajian kayak biasanya ya, tema-tema ikhlas, tawakal gitu. Ternyata mereka kasih tema apa? Filsafat ketuhanan. Apa tak kaget kita? Itu makanya mereka ngotot saya yang diminta isi di sana. Ada banyak pertanyaan tentang ketuhanan yang mereka ingin diperjelas. Lu bayangkan ini di kampung yang mobil saja jungkir balik kalau masuk ke sana. Itu saya harus meladeni pertanyaan apa itu agnostisisme, neo-ateisme, bahkan ada yang bertanya tentang isu-isu iklim hubungannya dengan Tuhan dan lain sebagainya. Kita mungkin underestimate merasa bahwa orang-orang kampus lebih tahu tentang isu. Mereka sekarang yang di luar kampus bisa masuk kemana saja. Kita masih asik dengan materi kurikulum yang kita rancang 10-20 tahun yang lalu. Masyarakat lebih cepat larinya. Itu kalau tidak hati-hati, alumni kita bingung nanti Pak di tengah masyarakat. Kalau kita tidak mampu mendampingi mereka, ngawal mereka, bukan masalah mereka wawasannya luas, karena ilmu itu pun harus ditata, tidak sekedar tahu. Pernah satu ketika, mumpung di sini ada teman-teman siswa ya. Satu ketika saya ada di forum Zoom meeting, yang Zoom ini terbuka untuk umum. Tiba-tiba di forum itu ada anak SMP. Pertanyaannya apa? Pak Faiz, ada tidak petunjuk praktis biar saya bisa segera mencapai wahdatul wujud? Jawabnya gimana ya? Anak SMP loh, ini kan yang ada pagi ini SMA, masih anak SMP. Terus saya tanya balik, nah kamu ngerti isu-isu seperti wahdatul wujud itu dari mana? Dari YouTube. YouTube itu kan terbuka untuk siapa saja. Tidak salah yang bicara, mungkin yang bicara itu konteksnya kayak saya untuk mahasiswa saya, untuk forum tertentu, tapi kan terus di-upload online. Ketika itu online, siapa saja bisa mengakses. Itu kalau tidak didampingi, belum levelnya dia anak SMP. Mungkin sholat 5 waktu ini juga masih bolong-bolong, kotak-kotak. Sudah ingin wahdatul wujud. Itu mengerikan kalau saya. Jadi tidak urusan tahu tidak tahu sekarang. Bagaimana orang bisa memilih pengetahuannya? Setiap pengetahuan juga ada level-levelnya. Itu menurut saya tugasnya mahasiswa Usuluddin hari ini. Kalian menjaga gawangannya. Kalau sekedar menghadapi orang tidak tahu, gampang diberitahu. Tapi menghadapi orang yang sudah tahu tapi tidak ngerti porsi dan proporsi pengetahuannya, itu lebih sulit. Karena yang mendampingi harus punya wawasan jauh lebih luas.
ilmu-ilmu usuluddin hari ini. Oke, saya lanjutkan slide selanjutnya. Kalau ini tuntutan, kalau tadi tantangan ya, sekarang kalian tuntutan untuk kalian ilmu-ilmu usuluddin. Oh, ini saya khawatirnya tadi banyak yang merasa salah jurusan, begitu dikasih jadi tambah berat, kalau tidak jadi. Apa ya? Sebenarnya ini untuk menegaskan saja, sebenarnya kalian itu penting loh untuk zaman ini. Jangan dikira ilmu usuluddin itu tidak ada gunanya. Kalian eksistensial, berhubungan dengan hal yang paling dasar hidupnya manusia, yaitu keberadaan manusia itu sendiri. Kalau sekedar teknologi yang canggih cuma alat, tanpa ada dasar eksistensial yang bagus, teknologi bisa jadi bencana. Itu pentingnya ilmu usuluddin. Apa tuntutan untuk kalian? Yang pertama, kritis dan reflektif. Anak usuluddin harus punya daya kritis. Jadi di sekeliling kalian ada banyak hal yang tidak baik-baik saja. Kalian harus mengakui itu, kemudian mengkritisinya, kalau bisa ya memperbaikinya. Di situ saya tulis misalnya krisis etika, konsumerisme, kemalasan global dan lain sebagainya karena bantuan IT. Ini tantangan buat kalian. Jadi yang dikritik ya tidak hanya pemerintah salah satunya, tapi ada lebih banyak problem besar di sekeliling. Problem ekologis misalnya. Oh, ini kalau alam ini rusak, jangan dikira manusia baik-baik saja. Ini tantangan untuk orang-orang usuluddin, kritis dan reflektif. Yang kedua, kalian harus punya kemampuan dialogis, terbuka, jangan tertutup, jangan merasa saya sudah paling benar, saya sudah paling hebat, saya sudah tahu semua ilmunya. Berapa luas kita? Mungkin di sini ada yang dari fakultas lain. Alhamdulillah di UIN kan fakultasnya ada yang agama, di situ ada pertanian, peternakan, ada psikologi, ada saintek. Saatnya saling terbuka dan kerjasama, berkolaborasi. Mungkin juga sampai keluar kampus, mungkin juga sampai keluar negeri. Silahkan saja, harus punya kemampuan kolegial, dialog. Jangan merasa hebat sendiri, jangan merasa yang paling tinggi. Siapalah kita tanpa ada dukungan dari ilmu-ilmu sekeliling kita, juga ahli-ahli yang lain. Maka hebatnya orang usuluddin antara lain bisa dikombinasi dengan ilmu apa saja. Yang ketiga, transformasi. Kalian harus bisa menggerakkan perubahan, tidak sekedar mengkritisi. Perubahan harus diawali dari diri kalian. Tidak hanya menjelaskan iman itu apa, menjelaskan agama itu apa, kalam itu apa, dan lain sebagainya, tapi menjadikannya dasar untuk transformasi. Agama kita pakai untuk menjelaskan problem-problem hari ini. Dan yang keempat, eksistensial. Eksistensial itu menawarkan makna, kedalaman, perspektif dalam hidup ini. Tadi problem base tadi, bis mewah yang tidak jelas tujuannya, harus bisa dijawab oleh orang-orang usuluddin bahwa ini loh, hidup ini harus kita bawa ke sini loh, kita arahkan ke sini loh, kita maknai seperti ini loh. Itu yang bisa dilakukan oleh orang-orang usuluddin. Saya membayangkan usuluddin itu dalam konteks bis tadi, dialah supirnya.
Tugasnya supir itu mengarahkan. Biarlah orang lain menikmati bis itu dengan segala teknologinya, tapi kita yang mengarahkan. Bis ini harusnya ke sana, arahnya harus ke situ. Jangan belok ke kiri tapi beloknya ke kanan yang sebelah sana. Yang bisa begitu supir. Jadi makommu tinggi dan yang lainnya di supir. Tidak sekedar yang menikmati tekniknya, fasilitasnya. Lanjut, slide selanjutnya. Jadi tantangan sudah, tuntutan sudah. Next. Oke ya, ini mengulang. Next lagi saja mas. Yang sarjana usul. Next. Ini juga sudah tentang lingkungan. Oke. Nah ini yang sering ditanyakan ke saya. Mungkin berguna ya untuk membahas output dan outcome-nya usul. Seperti apa sih posisinya sarjana usul di ranah profesional? Kalian bisa main di situ. Yang pertama, kalian punya kesempatan bermain di ranah etik. Hari ini semua bidang memerlukan etik, memerlukan kerangka moral. Disrupsi, keruwetan hidup hari ini itu perlu kerangka moral hari ini. Sekedar main medsos saja, itu kan hari ini kalian juga perlu perang etik, etika digital dan lain sebagainya. Ya, ini kalian bisa main di situ. Ada banyak sekali korporasi-korporasi yang memerlukan pelan atau pendasaran etik. Yang kedua, kalian punya kekuatan di pemahaman tentang manusia. Itu nanti akan sangat berguna di bagian human resource. Kalau psikologi kan hanya melihat kejiwaannya, filsafat itu melihat hakikatnya manusia sampai yang paling dalam. Termasuk ketika peradaban ini berubah, itu ilmu yang bisa menangkap perubahan mendasar tentang manusia itu. Jadi pemahaman tentang manusia, spiritualitas, nilai termasuk leadership itu ada di kalian. Yang dicari hari ini, yang memahami manusia secara lebih utuh, tidak hanya psikisnya, tidak hanya fisiknya, tapi jauh lebih dalam sampai ke level spiritual. Itu ilmu-ilmu usul. Yang ketiga, counseling and guidance. Ini bukan BK ya, kalau diterjemahkan kasarnya BK. Hari ini masyarakat kita itu, tadi katanya filosof Korea yang Johan, hidupnya manusia hari ini itu cirinya cuma 3. Yang pertama narsis, yang kedua burnout, yang ketiga depresi. Sudah, masyarakat kita itu satu di antara 3 ini. Yang sudah sukses di dunia digital, yang dilakukan tiap hari apa? Narsis. Ayo, acara pagi ini sudah berapa kali kalian posting? Share di WA, share di mana? Jadi mungkin tadi mau berangkat acara sudah selfie, menuju acara di depan gedung sudah sampai. Nah, Pak Faiz masuk gedung lagi. Kamu nanti makan siang juga begitu, kamu beli di warung sebelah terus kamu foto menu siangnya. Peradaban kita hari ini narsis. Tapi jangan lupa,
nanti ada yang jatuhnya ingin narsis mati-matian tapi dicueki orang. Sudah posting sebanyak itu, yang lain cuma 1, 2 temannya sendiri. Dan kalian terus ingin divalidasi. Jatuhnya apa? Burnout, kelelahan. Kamu capek luar biasa ngejar-ngejar validasinya orang, ngejar biar postinganmu viral, biar dikomen orang, biar dijokowi teman-teman. Akhirnya kalian burnout, kelelahan. Cirinya kelelahan gampang. Kalau kalian baper, kalau kalian pingin marah tapi tidak tahu marah ke siapa, tentang apa, itu berarti kalian kelelahan. Melakukan apa-apa rasanya tidak nyaman saja. Atau kalian sering merasa perasaanku kok tidak enak, dan itu sering. Itu sebenarnya bukan firasat apa-apa, yang kamu sedang kelelahan saja. Kenapa kamu kelelahan? Mengejar validasi. Hari ini kita sering hidup menunggu validasi orang. Beli baju juga, ini kira-kira nanti orang senang nggak ya saya pakai baju ini. Selalu orientasinya ke orang. Itu yang membuat kelelahan. Kelelahan kalau itu berkepanjangan, jatuhnya depresi. Maka jangan heran, setiap tahun di Indonesia ini tingkat orang yang mengalami gangguan jiwa meningkat sekitar 40%. Jangan-jangan kita termasuk cuma karena tidak diperiksa saja. Sebenarnya kita mungkin ada dikit-dikit gangguan jiwa yang pada diperiksa. Kalau diperiksa itu nanti bisa kelihatan. Jadi antara narsis, burnout, dan depresi. Ini PR ya untuk mahasiswa Usuluddin. Kalian akan ketemu jenis manusia seperti ini banyak. Ditunggu peranmu. Makanya tadi di awal saya giring dengan kalian fokusmu jangan sekedar ijazah atau ilmu, tapi kemanfaatan ilmu. Kemudian ya CSR, perusahaan-perusahaan itu banyak yang memerlukan tenaga analis sosial untuk berkontribusi di masyarakat. Usuluddin yang dekat dengan masyarakat. Bagaimana orang harus punya tanggung jawab sosial, punya tanggung jawab lingkungan. Ilmu bermain di situ. Usuluddin. Kemudian kalau yang terakhir ini sudah pasti ya, hari ini semakin orang tegas dengan pluralitas hidup, semakin sadar kita ada banyak pihak yang lain, kita semakin perlu kemampuan berdialog lintas budaya, lintas tradisi, lintas agama. Dan itu yang intensif menggarap itu Usuluddin. Jadi ilmu kita itu teman-teman, ilmu sangat penting, sebenarnya sangat mahal untuk peradaban hari ini. Meskipun saya tahu UKT-nya paling murah, tapi ilmu kita ini, kalau ini sudah bobol, Usuluddinnya bubar, itu kita kehilangan banyak penyangga eksistensial manusia. Bahkan mungkin untuk konteks UIN sendiri, itu kalau Usuluddin tutup, I-nya hilang. Identitas I itu adanya di Usuluddin. Tafsirnya ada di sini, kalamnya ada di sini, tasawufnya di sini, hadisnya di sini. Jadi kalau Usuluddin bubar, UIN sudah di sini, tinggal universitas negeri begitu saja. Islamnya itu pentingnya Usuluddin. Oke ya, kalau lembaganya bisa ambil di sana. Teman-teman bisa masuk ke lembaga pendidikan, riset, NGO, korporasi-korporasi, layanan publik dan lain sebagainya. Kalian dibutuhkan di situ hari ini. Maka seriuslah sejak sekarang.
eman-eman kalau sejak awal kalian setengah-setengah. Jangan lupa yang akan datang perusahaan-perusahaan besar itu merekrutmu dasarnya bukan ijazah, dasarnya bukan IPK, tapi kemampuan nyata, kompetensi. Meskipun nilaimu tinggi semua, itu kalau dalam proses magang, dalam proses pelatihan, dalam proses awal kamu tidak kompeten, kemungkinan tidak lanjut, tidak diterima. Oleh karena itu sekarang lebih serius kalian menanamkan skill kompetensi, karena dunia sedang butuh kemampuan kalian. Lanjut next. Lanjut lagi satu lagi biar tak panjang-panjang. Iya. Apa yang harus saya bisa, yang harus saya bangun sepanjang kuliah di Usuluddin ini, selain materi. Kalau materi kan profesional sesuai bidangmu, yang tafsir ya tafsir, yang hadis ya hadis, yang filsafat ya filsafat. Tapi kalian harus bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya kasih warna merah karena ini urgent, dibutuhkan oleh peradaban hari ini. Di era disrupsi. Pesan untuk teman-teman mahasiswa ya, seandainya prodi, fakultasmu atau kampusmu belum memberikan skill ini, kalian cari sendiri, entah lewat jalan mana, karena ini sangat dibutuhkan hari ini. Yang pertama jelas ya, kesadaran kritis. Bangun kesadaran kritis. Kalau kata ini sebenarnya diambil dari ahli filsafat pendidikan dari Brazil, namanya Paulo Freire. Kata dia, pembelajar itu ada 3 jenis kesadarannya. Yang pertama kesadaran magis, yang kedua kesadaran naif, yang ketiga kesadaran kritis. Jadi kesadaran magis itu kesadaran ikut-ikutan. Yang lain ke utara ikut ke utara, yang lain ke selatan ikut ke selatan. Yang viral apa dia di situ, itu namanya magis. Yang sedang tren apa dia ikut saja, itu namanya kesadaran magis. Dan tahu ada masalah apa, dan ngerti ada problem apa, itu magis. Yang kedua ada orang dengan kesadaran naif. Orang naif itu dia sadar masalah, tahu ada problem ini, problem itu, tapi kemudian dia cuek. Ini orang naif. Alamat bukan urusan saya. Itu urusannya pemerintah, Pak. Itu jatahnya Bu Dekan. Itu Pak Dekan yang harus sadar masalah, tapi terus abai, cuek. Ini orang naif. Jadi tidak peduli dia dengan masalah, padahal dia tahu ada masalah. Ini orang naif. Kalau bisa ya kita itu ada di kesadaran kritis. Tahu ada masalah, siap mencari solusinya, dan siap berubah sesuai dengan solusi yang didapat. Ini orang kritis. Maka pertama-tama kalian harus ada di kesadaran kritis. Sekarang banyak orang susah, Pak, ada hoax, ada disrupsi informasi, ada. Itu syaratnya satu-satunya kesadaran harus kritis. Yang kedua, critical thinking dan creative thinking. Kemampuan analisis dan kemampuan kreatif. Ini kadang digambarkan dengan otak kiri, otak kanan. Kemampuan kritis penting untuk menemukan problem, masalah, dan lain sebagainya. Kemampuan kreatif penting untuk menemukan solusi.
sering diundang oleh korporasi-korporasi. Belum lama 2 tahun yang lalu itu gudang garam Mitsubishi, kemudian Sampurna, kemudian beberapa korporasi besar. Temanya apa? Mereka mengundang saya. Mereka ingin saya melatihkan ke manajer-manajernya critical thinking dan creative thinking. Jadi CEO-nya bilang begini, Pak Faiz, saya itu anak buah saya banyak, mereka itu patuh semua. Saya suruh apa saja saya. Sayangnya mereka itu tidak kritis dan tidak kreatif. Akhirnya apa? Nunggu perintah. Apa saja tunggu di perintah. Kalau mereka semua begitu, yang capek saya. Ya mereka, saya suruh apa saja semua. Tapi ya kalau semuanya begitu, kan yang repot saya. Apa-apa harus saya perintahkan detailnya gimana. Saya ingin yang mereka itu bisa analisis sendiri, memutuskan sendiri untuk kepentingan korporasi tanpa harus menunggu instruksi. Bayangkan kalau semua bidang menunggu instruksi, pemimpin yang di atas itu capek, lelah. Nanti ya kalian coba, teman-teman mahasiswa Usuluddin, mungkin ada mata kuliah yang arahnya ke sana, manfaatkan untuk menanamkan skill critical thinking dan creative thinking. Kalian akan dicari orang kalau punya keahlian di situ. Yang ketiga, komunikasi, storytelling. Setinggi apapun ilmu di bidang Usuluddin ini, kalau komunikasi jelek, menjelaskan tidak bisa, ngomong aja sulit, ya kemanfaatannya berkurang banyak. Latihan komunikasi yang baik. Saya bisa ngomong seperti ini, pengalaman saya itu agak pendiam di zaman mahasiswa. Boleh tanya Pak Irwandra itu. Saya tidak gaul, semua saya mahasiswa yang tidak gaul, beliau yang penting zaman mahasiswa itu. Tapi ya karena terus terbiasa ngomong, terpaksa oleh keadaan harus jadi dosen, ngomong menjelaskan lama-lama bisa. Maka untuk teman-teman Usuluddin, asah kemampuan ini, kemampuan untuk komunikasi, storytelling. Apalagi hari ini di dunia medsos itu kalian perlu banyak. Bila perlu bikin forum sendiri yang mengasah kemampuan narasi, kemampuan storytelling, kemampuan komunikasi. Hari ini dibutuhkan. Dunia kita hari ini 50% lebih ada di area digital. Kalian lebih banyak berkomunikasi dengan gadgetmu daripada dengan orang. Dan itu perlu kemampuan komunikasi yang kuat. Kemudian digital dan media literasi, kalau ini pasti kalian harus terliterasi secara digital, mampu memanfaatkan media secara positif. Tanpa ini kalian akan ketinggalan, karena zaman sekarang zaman digital. Tapi tadi yang diingat-ingat, digital itu alatmu, jangan sampai terbalik kamu yang beralat. Kemudian leadership dan intercultural competence, kepemimpinan dan kemampuan lintas budaya, lintas agama, berdiskusi, berdialog. Dan yang terakhir, academic research and writing, harus bisa menulis. Pengembangan ilmu antara lain selain lewat kata-kata, omongan juga lewat tulisan. Jadi 6 hal ini diingat-ingat ya teman-teman semua mahasiswa Usuluddin, termasuk juga siswa-siswa yang sedang bersiap-siap kuliah.
pastikan kalian belajar ini, karena dunia sedang membutuhkan orang-orang yang punya skill di sini. Makanya tadi sampai saya pesan, seandainya kalian tidak nemu materi ini di kelas, cari sendiri, asah sendiri, bentuk sendiri. Atau kalian punya organisasi-organisasi ekstra, orientasikan ke sini. Baik, apa masih ada selanjutnya? Ya, itu catatan kecil saja. Ilmu-ilmu usuluddin akan tetap relevan dengan zaman. Syaratnya dua, tidak hanya mengulang dogma yang sudah diyakini di mantepi ya sudah, tapi kembangkanlah untuk mengkontekstualkan ajaran agama untuk menjawab krisis problem-problem hari ini, etika, ekologi, spiritualitas, keadilan sosial. Mari bertransformasi dari sekedar menjaga tradisi menjadi penuntun arah di tengah diskusi. Ini yang saya sebut bahwa peran kita sebenarnya besar kalau kita sungguh-sungguh. Oke, saya kira itu ya beberapa. Saya menyebutnya provokasi sih sebenarnya, bukan materi. Yang penting teman-teman semangat lagi, merasa tertantang dan siap berjuang lewat jalur ilmu-ilmu usuluddin. Oke, dari saya sekian. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke Pak Irwan. Baik, terima kasih rasanya daging semuanya ya. Kalau Rocky Gerung itu orangnya agak meledak-ledak, tapi di tangan beliau menjadi adem ayem. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia, setidaknya ada dua yang bisa kita peras dari panjang lebar yang beliau sampaikan tadi. Pertama, tujuan. Ya, tujuan usuluddin diharapkan bisa memperjelas tujuan hidup. Jadi enggak kita melakukan sesuatu ketika ditanya tujuan malah bingung tujuannya kemana. Padahal sehari-hari kita lakukan itu, yang menjadi bagian dari kehidupan kita sendiri. Yang kedua, bahwa ilmu usuluddin itu sampai kapanpun akan selalu relevan. Tinggal kita aja sebagai warga usuluddin yang pede enggak. Pertama itu pede, kemudian apalagi di tengah-tengah krisis manusia modern.